penghuni surga. Ini kira-kira nanti kita masuk di golongan yang mana? Ada 5 calon penghuni surga di dalam Al-Quran. Apa di antara yang 5 tersebut? Yang pertama, calon penghuni surga yaitu golongan awwab. Apa bu? Golongan awwab atau golongan awwabin. Apa artinya Ustaz awwabin? Yaitu orang-orang yang menyesali diri, orang-orang yang mendapatkan maghfirah, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan orang-orang awwab atau awwabin. Siapa mereka Ustaz? Mereka adalah orang yang selalu mengingat-ingat dosanya, orang yang selalu mengingat-ingat keburukannya, orang yang selalu membayang-bayang, ingat-ingat tentang perbuatan buruk yang sudah dia kerjakan masa lalunya. Setelah dia ingat semua, kemudian dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisannya beristighfar kepada Allah, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Inilah golongan awwab atau golongan awwabin. Kayak kita ini, kita bu ingat-ingat dosa-dosa kita yang masih lalu, bu, yang sudah lalu. Kemudian kita mengenang juga keburukan-keburukan kita, bu, yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Diingat-ingat semua dosa-dosanya. Kemudian setelah ingat kita nangis, bu. Menangis. Kemudian kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah agar dosa-dosa yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita seperti itu enggak? Dulu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Umar bin Khattab, beliau selalu menangis, apalagi setelah melaksanakan ibadah di waktu, dia selalu menangis. Ketahuan oleh Rasulullah, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, wahai sahabatku Umar, mengapa engkau selalu menangis? Mengapa selalu menangis setelah sholat engkau menangis? Mengapa ya wahai sahabatku? Maka Umar menjawab, ya Rasulullah, aku selalu mengingat dosa-dosa, kesalahan, keburukan masa laluku sebelum aku ketemu dengan engkau, sebelum aku bersyahadat di hadapanmu ya Rasulullah. Ibu pernah dengar salah satu kisah Umar bin Khattab? Bu, dia membunuh anak perempuannya, mengubur hidup anak perempuannya. Ibu sudah diceritakan. Mengapa Ustaz? Karena dia tahu kalau punya anak perempuan pada zaman jahiliyah dulu malah bila mempunyai anak perempuan. Kenapa mau? Karena apa? Karena kalau berperang tidak bisa berperang. Kalau berperang kalah, kabilahnya golongannya anak perempuan yang maka malu. Jadi Umar bin Khattab pernah melakukan perbuatan masa jahiliyahnya, perbuatan dosa, sehingga ketika dia ingat setelah masuk Islam bersama Rasulullah, dia menangis. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita seperti itu ya Bu ya. Ketika kita mengingat dosa-dosa kita masa lalu yang sudah kita lewat, kemudian kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu golongan pertama calon penghuni surga.
Golongan yang kedua calon penghuni surga yaitu golongan hafid. Apa bu? Hafid. Apa artinya hafid Ustaz? Hafid itu artinya menjaga dan merawat. Apa yang dimaksud menjaga dan merawat Ustaz? Golongan hafid ini yaitu golongan orang-orang yang menjaga agamanya, merawat agamanya, merawat imannya, merawat syahadatnya, merawat ibadahnya di dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi apapun, baik senang ataupun susah. Bu, dijaga agamanya, dirawat syahadatnya, dijaga imannya, dijaga ibadahnya dalam kondisi apapun, dalam susah dan senang. Tidak mau lepas agama kita, ibadah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tidak. Inilah orang-orang yang setia kepada Allah dan Rasulnya. Inilah orang-orang yang mendambakan kelak kalau umurnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berpisah dengan agamanya, tidak mau berpisah dengan syahadatnya, tidak mau berpisah dengan imannya, tidak mau berpisah dengan ibadah. Maka kata Rasulullah, al-yawm alladhi yakhruju fihi min ad-dunya bil iman wasyahadah wassalah. Inilah orang-orang kelak ketika dia meninggalkan kehidupan dunia, dicabut usianya oleh Allah, dia ingin bersama dengan iman, dengan syahadat, dengan ibadah sebagai perwakilan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan Bu, Rasulullah pernah bersabda, Ibu, apa di antara sabda Rasulullah? Siapa orangnya yang meninggal membawa iman, membawa sholat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Siapa orangnya di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Syahadat, iman, ibadah adalah tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bercita-cita, kita ingin meninggal dunia membawa syahadat, membawa iman, membawa sholat. Jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah calon penghuni surga yang kedua. Calon penghuni surga yang ketiga yaitu golongan orang-orang khasyah. Apa itu? Khasyah. Apa artinya khasyah, Ustaz? Khasyah itu artinya takut. Takut kepada siapa, Ustaz? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang dimaksud golongan khasyah? Yaitu golongan orang-orang yang takut kepada Allah setelah dia dikasih nikmat oleh Allah, setelah dia dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya? Rizki dari Allah, ilmu dari Allah, semua kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia itu adalah nikmat Allah, itu adalah amanah dari Allah. Siapa mereka, Ustaz? Orang-orang yang khasyah itu diantaranya siapa? Yang pertama adalah orang yang berilmu, yang takut kepada Allah.
mengamalkan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, sehingga Allah murka kepada orang tersebut. Yang kedua, siapa orang yang takut kepada Allah, yaitu orang-orang kaya yang takut kepada Allah. Mengapa dia takut kepada Allah? Karena khawatir kekayaannya tidak diinfakkan ke jalan Allah, malah untuk poya-poya, sehingga Allah murka kepadanya. Yang ketiga, yaitu para penguasa yang takut kepada Allah. Mengapa dia takut kepada Allah? Karena khawatir menjalankan kekuasaannya tidak amanah, banyak menzolimi rakyatnya, sehingga Allah murka kepada penguasa tersebut. Kemudian siapa lagi Ustaz? Yaitu para pedagang yang takut kepada Allah. Mengapa para pedagang takut kepada Allah? Karena khawatir dalam berdagangnya berbuat curang, berbuat bohong, sering mengurangi timbangan. Siapa lagi Ustaz orang-orang yang takut kepada Allah? Yaitu para petani yang takut kepada Allah. Mengapa para petani takut kepada Allah? Karena khawatir di dalam menggarap sawah dan ladangnya, dia menggeser-geser patok batas tanahnya orang, sehingga Allah murka kepadanya. Siapa lagi Ustaz yang terakhir? Yaitu orang-orang yang bertetangga takut kepada Allah. Mengapa para tetangga takut kepada Allah? Karena khawatir di dalam bertetangga sering berbuat usil dan jahil, sehingga menyakiti hati tetangga. Inilah golongan orang-orang khasyah, orang-orang yang takut kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, atas amanah yang Allah berikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sudah 3 golongan, kira-kira sudah ada yang cocok belum sama kita? Sudah ada yang cocok belum? Masya Allah, belum ada. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang keempat, calon penghuni surga, yaitu golongan inabah. Apa bu? Golongan inabah. Apa artinya inabah Ustaz? Inabah itu artinya kembali kepada Allah setelah dia berbuat maksiat dan dosa, setelah dia bergelimang dengan kemaksiatan dan dosa. Siapa dia Ustaz? Dia adalah orang-orang yang menyesal atas perbuatan-perbuatannya, kemudian dia insaf dan sadar kepada Allah, kembali kepada Allah, bersujud di hadapan Allah, mengakui dosa-dosanya, kemudian dia bertobat agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kelima ini yang disebut orang-orang sesat. Orang-orang yang sesat. Kemudian orang yang sesat itu kembali kepada Allah dan mohon kepada Allah agar kesesatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antaranya? Di antaranya para koruptor yang sesat, para pezina, para pembohong, para penipu, dan pendosa-pendosa lainnya. Dia sadar insaf, kemudian dia kembali kepada Allah dengan harapan agar dosa-dosa yang telah diperbuatnya diampuni oleh Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan inabah. Ya Bu? Golongan inabah. Kembali, orang-orang yang kembali kepada Allah dengan membawa dosa-dosanya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, yang kelima, calon penghuni surga, yaitu golongan orang-orang murabah. Siapa Bu? Murabah. Apa artinya murabah, Ustaz? Murabah itu artinya orang yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa, dari perkara-perkara yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan orang-orang yang teliti, yang hati-hati di dalam kehidupannya, membentengi dirinya agar tidak berbuat maksiat dan dosa, kemudian juga dia membentengi dirinya agar barang-barang sesuatu yang haram yang dilarang oleh Allah tidak dimakan oleh diri dan keluarganya. Ini golongan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Makan, memilih makannya yang halal. Bu, kemudian bergaul, tidak mau menyakiti sahabat saudara-saudara. Pokoknya golongan orang-orang murabah ini adalah golongan yang berusaha untuk membentengi dirinya dengan iman kepada Allah, untuk tidak berbuat maksiat dan dosa, untuk tidak berbuat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 5 calon penghuni surga. Sudah ada yang cocok, Bu? Sudah ada yang cocok? Insya Allah. Mudah-mudahan di antara kelima tersebut, Bu, mudah-mudahan ada yang cocok dengan kita, kemudian kita berusaha untuk merubahnya, gitu ya. Kalau kita banyak berdosa, maka cepat-cepat kita banyak bertaubat kepada Allah. Kalau kita banyak rezeki, banyak kekayaan, maka cepat-cepat kita bersyukur kepada Allah. Khawatir Allah murka kepada kita. Jamaah yang